Swastiastu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada hari ini saya selaku Kapolsek Seririt mewakili Bapak Kapolres untuk melakukan rilis terkait pengungkapan tindak pidana pencurian satu buah kotak dana punil yang diungkap oleh Polsek Seririt Polres Buleleng. Jadi Polsek Seririt telah berhasil melakukan pengungkapan terhadap peristiwa tindak pidana pencurian tersebut yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 4 pagi atau dini hari ya, di depan Pura Gede Pengasulan Banjar Dinesari, Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Berawal dari adanya laporan masyarakat terkait peristiwa pencurian tersebut ya. Selanjutnya Kapolsek Seririt saya sendiri memerintahkan kepada Kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan mendalam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 ya, berselang 2 hari ini, berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan didapatkan informasi bahwa ada seseorang yang dicurigai sebagai pelaku, di mana merupakan salah satu warga Banjar Dinas Puru Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Buleleng. Selanjutnya Kanit Reskrim memimpin tim opsional reserse mencari keberadaan terduga pelaku tersebut di rumahnya, didampingi oleh Juru Benese dan Kelian Banjar Desa Puru. Dan setelah yang bersangkutan ditemukan di rumahnya, kemudian dilakukanlah interogasi mendalam bagaimana awal terkait kasus hilangnya kotak dana punil, yang setelah diinterogasi mengaku bernama Eketut Yuda Sanjaya, yang mana telah melakukan perbuatan pencurian satu kotak dana punil yang ada di depan Pura Gede Pengasulan Banjar Dinesari, Desa Pengasulan. Kemudian dilakukan pencarian barang bukti berupa kotak dana punil tersebut di belakang rumahnya yang saat itu dalam kondisi dikubur di dalam tanah. Jadi barang bukti dikubur ya. Pelaku Ketut Yuda Sanjaya menceritakan bahwa pada hari Kamis ya, dia kumpul-kumpul dulu sama temennya ini sekitar pukul 01.00 WITA. Dia kumpul sama temannya, kemudian dia disuruh temannya untuk beli arak ya, beli arak. Dalam perjalanan dia mampirlah melihat kondisi situasi di areal TKP khusus, tepatnya di depan Pura Gede Pengasulan. Kemudian setelah situasi terasa sepi, pelaku langsung mendekati dan menggoyang-goyang kotak dana punil tersebut sekitar 10 menit menggunakan kedua tangannya, hingga kemudian penyangga kotak dana punil tersebut patah. Selanjutnya pelaku mengangkut kotak dana punil tersebut menggunakan sepeda motor yang dibawanya, kemudian kabur menuju rumah pelaku. Jadi sepeda motornya tadi sudah dibawa ya, sepeda motor Scoopy. Saat di rumah, pelaku menyembunyikan kotak tersebut dalam kamar dan pelaku kembali berkumpul bersama temannya. Kemudian pukul 4.00 WITA atau dini hari, pelaku membongkar bagian atap kotak dana punil tersebut menggunakan paku ukuran 12. Dan setelah terbuka, pelaku kemudian mengambil beberapa lembar uang kertas ya, yang di dalam kotak punil tersebut, dan setelah dihitung jumlahnya 1.750.000. Kemudian pelaku membawa kotak dana punil tersebut ke belakang rumahnya, menggali tanah seperti tadi ya, bagaimana dia menyimpan barang bukti dengan mengubur kotak dana punil sebagaimana dilihat oleh rekan-rekan media sekarang ini kotak dana punilnya. Kemudian alat yang digunakan untuk melakukan atau menggali lubang untuk mengubur kotak dana punil tersebut. Selanjutnya menggunakan sebagian uang yang diambil dari kotak tersebut membayar hutang 1.300.000 ya. Kemudian 120 untuk keperluannya sehari-hari. Kemudian yang 330 yang masih sisa, yang kemudian kami masih ini ya melakukan penyitaan. Ini sisanya 330.000. Dan saat diinterogasi pelaku mengakui perbuatannya. Jadi tidak ada lagi menyangkal bahwa memang dalam peristiwa tersebut sehingga rusak kotak dana punil, sehingga barangnya tidak ada, kemudian uangnya ada di sini sekarang, bahwa dialah mengakui sebagai pelakunya. Namun demikian kami tetap melakukan pemeriksaan saksi-saksi guna pemenuhan alat bukti selain pengakuan daripada terduga. Kemudian pelaku juga mengakui telah melakukan pencurian yang dalam kotak punil tersebut secara bertahap. Jadi sebelumnya ini sudah pernah melakukan
pencurian kecil-kecilan ya. Ada yang diambil 100, ada diambil 100. Jadi menggunakan apa namanya lidi, ya, lidi pun disambungkan dengan peniti ya. Kemudian dikutik-kutik, kalau bahasa Balinya dikutik-kutik, kalau di bahasa Indonesia apa namanya? Kotak-kotak gitu. Dikulik-kulik lah gitu kan. Jadi kulik-kulik ketemu dapat tarik 100 itu sampai berjumlah kira-kira 1.143 juta. 1.143.000. Dan peristiwa itu dilakukan sekira-kira ya pukul 01 sampai 02. Modus pelaku mengambil kotak pun tersebut adalah dengan cara awalnya memasukkan lubang tadi ya, dan hasil daripada mengambil itu hanya untuk kebutuhannya dia sendiri saja. Baik, rekan-rekan media, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Dan yang terakhir dalam persangkaan pasal itu pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Selanjutnya terhadap pelaku Ketut Yuda Sanjaya saat ini menjalani penahanan di Polsek Seririt untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dia sendiri ada keterkaitan orang lain diajak temannya sendiri. Untuk sementara ya, dari hasil penyelidikan kami, kemudian ini juga sudah kami lakukan penyidikan bahwa memang ini ada tindak pidana dari hasil lidik. Sampai saat sekarang ini dari pengakuan terduga pelaku bahwa dia melakukan seorang diri. Ya kalau ada perkembangan nanti ya itu perkembangan penyidikan kan. Itu yang kulit-kulit itu sejak kapan dilakukan? Itu dari bulan Februari, 27 Februari 2024 hingga Maret itu tanggal 16 ya. Satu TKP ini aja. Iya di TKP. Artinya Ya. ada rencana ini ngambil meninggalnya. Saya kira pasti ada rencana. Jadi niatnya timbul melakukan perencanaan setelah dia mengambil satu persatu di hari demi hari itu kan. Kemudian dia rencanakanlah untuk mengambil seluruhnya. CCTV itu memang seperti itu. Ya kalau saya melihat ini di luar daripada jam terjadinya tindak pidananya ya. Kalau saya melihat patroli malam di sana memang agak sepi-sepi di sana. Ya di pinggir jalan memang tapi sepi. Makanya mungkin kotaknya dianggap ATM gitu aja. ya ya kira-kira seperti itu. Hanya dia klik. Pelaku tidak kerja. Ya ada sedikit permasalahan keluarga berpengaruh. Barangkali itu yang membuat menjadi latar belakang terjadinya niat pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian. Sudah berkeluarga? Belum. Ini posisi Itu kotak utang apa, Nak? di Jabat Tengah, Jabat Sisi. Jabat sisi pas di pinggir jalan itu. Kan ada pengayatan. Jadi kalau mau sembahyang, kita mau jalan kemana tidak perlu ke dalam, kita sembahyang di luar saja. Di sana ada kotak di situ. Ya ada tiang besinya. Nah, kalau tiang besi kan diongkat-ongkit itu. Ya nanti biar di CCTV. Utangnya utang apa dan utang pinjol atau utang apa? Nah, kalau untuk sementara tidak ada kaitan dengan pinjol. Jadi mungkin ya karena anak ini kan tidak ada orang tuanya broken home, jadi ya minjem 100 kan gitu. Yang 100. Nah, kan itu yang kerennya seperti itu. Ya mudah-mudahan lah ya tidak ada lagi anak-anak yang melakukan hal seperti ini karena memang broken home itu ya. Iya, broken. Izin foto barang bukti kan? Silakan. Ya.